Satu nusa, satu bangsa. Beribu bahasa, beribu budaya. Itulah Indonesia. Pandemi COVID-19 menginfeksi ribuan masyarakat Indonesia hampir setiap harinya. Permasalahan ini ditanggapi berbeda di tiap kebudayaan yang ada. Di Jombang, Jawa Timur memiliki penanganan tersendiri terkait COVID-19 dan tentunya penerapan protokol kesehatan berbeda dengan di kota-kota besar. Di daerah-daerah lebih sulit untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa COVID-19 merupakan wabah yang baru dan wabah yang berbahaya untuk semua orang. Kemudian ada beberapa tradisi yang tidak dilaksanakan di tahun ini, yakni kenduren, di mana acara kenduren itu biasanya diikuti oleh ribuan orang dengan berebut durian. Kemudian untuk tradisi ruah desa yang sifatnya sakral masih terlaksana dan tentunya dengan skala yang lebih kecil. Kota Bogor merupakan salah satu kota yang terdapat dalam Provinsi Jawa Barat, di mana mayoritas warganya bersuku Sunda. Sudah termasuk dalam pendidikan tinggi, sudah mengetahui betapa COVID-19 ini menyebar begitu cepat dan cara pencegahannya. Dari pemerintah Kota Bogor sendiri sudah menginfokan secara baik terkait dengan pencegahan COVID-19. Namun budaya masyarakat Bogor yang senang bersosialisasi, yang senang bertemu dengan orang-orang, yang senang dalam artian senang nongkrong gitu, masih ramainya kafe-kafe yang terdapat di Bogor dan juga mal-mal yang dibuka di Bogor itu masih dipadati oleh pengunjung. Di Kalimantan Selatan, reaksi terhadap corona beragam. Bagi mereka yang berpendidikan dan berkecukupan, kebijakan seperti PSBB dan limitasi kerja merupakan pilihan yang bijak. Namun, bagi mereka yang berasal dari golongan yang kurang berkecukupan dan tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi, reaksi mereka adalah keraguan dan ketidakpatuhan. Sayangnya, demografi Kalimantan Selatan didominasi oleh golongan yang kedua. Kalau di Palembang itu unik banget teman-teman. Dari sudut pandang saya, kita bisa melihat di sana juga beragam suku, ada suku Tionghoa, ada masyarakat asli yang berketurunan Arab, ada juga masyarakat Palembang asli. Di sana itu sering banget ada kegiatan-kegiatan keagamaan Islam, itu semacam pengajian besar-besaran. Acara-acara keagamaan itu menjadi wadah mereka untuk berkumpul dan ini tidak bisa dihilangkan. Kebanyakan di sana aktivitas perekonomiannya adalah perdagangan, mereka tetap ke pasar, mereka tetap ke toko-toko dengan menggunakan protokol. Awalnya memang masyarakat tuh sempat merasa cemas dan takut dan akhirnya mereka mematuhi. Seiring berjalannya waktu semakin dilupakan dan corona ini dianggap hidup bersama masyarakat, dalam artian ya udah corona itu sakit itu ada di tangan Tuhan. Solusinya adalah tokoh-tokoh agama itu berperan penting di sini karena kita juga mengetahui bahwa masyarakat itu akan lebih percaya kepada orang-orang yang memang bagian dari dirinya, yang memiliki satu kebudayaan yang sama. Karena di Jombang, Jawa Timur sebagian besar merupakan zona hijau, sehingga untuk penerapan protokol kesehatannya butuh sosialisasi tertentu seperti menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa Jawa untuk pendekatan secara langsung, sehingga dengan begitu masyarakat mudah tersentuh dan mudah paham. Karakteristik demografi lain mayoritas ini adalah kentalnya kepercayaan terhadap agama. Hal ini yang membuat seharusnya narasi berbasis agamalah yang paling efektif mengubah perilaku mereka. Apa ada contohnya? Ada pastinya. Fatwa-fatwa seperti mendahulukan aksi yang lebih sedikit mudaratnya dibandingkan manfaatnya, atau zolim jika kita tidak taat protokol kesehatan dan membuat orang lain sakit. Narasi-narasi inilah yang seharusnya membuat mayoritas memahami dan menuruti protokol-protokol kesehatan di Kalimantan Selatan. Upaya-upaya dalam pengembangan masyarakat untuk pencegahan COVID ini dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dengan juga bersinergi dengan masyarakatnya. Terdapat komunitas-komunitas di Kota Bogor untuk pencegahan COVID-19 dan juga untuk
rekonsiliasi akibat dari COVID-19 ini sendiri, seperti ada yang namanya BORAK, Bogor in Action. Kebudayaan membentuk aturan, nilai dan norma, serta pola-pola komunikasi. Sebagaimana budaya berbeda antara satu dengan lainnya, maka praktik perilaku komunikasi individu-individu yang diasuh dalam budaya-budaya tertentu akan berbeda pula. Pengaruh berbagai sistem budaya tersebut pada pengembangan masyarakat ditentukan oleh bentuk kekuasaan itu sendiri serta konteks masyarakatnya. Menjadikan budaya sebagai sarana proses pembangunan dapat meningkatkan relevansi, keberlanjutan, dampak, dan keberhasilan intervensi karena sesuai dengan nilai-nilai lokal, tradisi, praktik, dan kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Komunikasi efektif terjadi apabila di antara individu terjalin proses berbagi makna. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan bersifat mindful terhadap identitas budaya. Video berikut hanya mengabarkan sebagian kecil dari beragamnya kebudayaan di Indonesia. Maka, manajemen komunikasi antar budaya merupakan hal yang wajib diterapkan dalam proses pembangunan masyarakat tangguh COVID-19 di Indonesia.